Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutka Farezi dengan NIM 210512140045 di Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas sistem operasi, yaitu algoritma penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan proses sendiri saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah penjadwalan proses, kedua kriteria penjadwalan proses, ketiga tipe-tipe penjadwalan, keempat strategi penjadwalan, dan kelima macam-macam algoritma penjadwalan. Penjadwalan proses. Penjadwalan proses sendiri kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang terkait dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan hal berikut: proses yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses berjalan. Kriteria penjadwalan proses. Kriteria untuk mengukur dan mengoptimalkan kinerja penjadwalan proses. Yang pertama, adil atau fairness. Proses-proses diperlakukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu memproses yang sama, dan tidak ada proses yang tidak bagian layanan proses sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua, efisien. Efisien atau utilasi memproses dihitung dengan perbandingan rasio waktu sibuk memproses dengan total waktu operasi sistem komputer secara kebutuhan. Sasaran penjadwalan adalah menjaga agar memproses tetap dalam keadaan sibuk sehingga efisiensi sistem komputer mencapai nilai maksimal. Selanjutnya, waktu tanggap atau response time. Sistem interaktif terminal response time, yakni waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan sampai hasil pertama muncul di layar. Sistem waktu nyata atau real time event responsive time adalah waktu dari saat kejadian atau internal dan eksternal sampai instruksi pertama layanan yang dimaksud dieksekusi. Keempat, yaitu turn around the time, waktu yang dihabiskan dari awal proses mulai masuk sampai proses itu selesai. Sistem diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi atau waktu layanan proses. Turnaround time sama dengan waktu eksekusi dikurang waktu menunggu. Kelima, throughput, jumlah kerja yang dapat diselesaikan selama satu selang atau unit waktu. Lebih tinggi angka throughput, maka lebih banyak kerja yang dilakukan sistem. Tipe-tipe penjadwalan. Terdapat 3 tipe penjadwalan berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu pertama, penjadwalan jangka pendek atau short time scheduler, dan kedua, penjadwalan jangka menengah medium term scheduler, dan ketiga, penjadwalan jangka panjang, yaitu long term scheduler. Penjadwalan jangka pendek, yaitu short term scheduler, bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready yang berada di dalam memori utama. Sasaran utama adalah memaksimalkan kinerja sistem untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Penjadwalan jangka menengah medium term scheduler bertugas untuk menangani proses swapping. Swapping merupakan aktivitas pemindaian proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Penjadwalan jangka menengah mengendalikan transisi dari suspended ke ready atau dari
state suspend ke ready dari proses yang mengalami swapping. Penjadwalan jangka panjang atau long term seconder. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Program ini mempunyai prioritas rendah dan bisa digunakan sebagai pengisi selama proses periode aktif proses-proses internal rendah. Sasaran utama adalah memberi keseimbangan proses-proses campuran. Strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah penjadwalan non-preemptif, yaitu suatu proses di mana ketika proses tersebut diberi layanan maka proses tidak dapat mengambil alih oleh proses lainnya dan akan dijalankan sampai selesai proses tersebut. Istilah lain penjadwalan ini bisa disela oleh proses lainnya. Yang kedua, penjadwalan preemptif. Penjadwalan ini merupakan kebalikan dari penjadwalan non-preemptif, di mana suatu proses dapat diambil oleh proses lain atau bisa disela sesuai kebutuhan dan prioritas. Macam-macam algoritma penjadwalan non-preemptif. Yang pertama adalah FIFO atau first in first out. Yang kedua ada SGF atau search job first. Yang ketiga ada HRN atau high ratio nodes. Yang keempat ada MFQ, multi-word back quantum, yang kita bakal bahas nanti. Dan selanjutnya yaitu macam-macam algoritma penjadwalan preemptif. Yang pertama ada RR atau round robin. Yang kedua ada SRF atau Certified Remaining First. Yang ketiga ada VS atau Priority Seconding, dan keempat ada GS atau Guaranteed Scheduling. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang MFQ atau bisa disebut dengan Multiple Feedback Queue. Apa sih MFQ ini? MFQ ini adalah suatu logaritma yang mirip sekali dengan logaritma multi-level queue. Perbedaannya ialah logaritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakan waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan di tingkatnya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dan M atau K dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Selanjutnya yaitu parameter MFQ atau Multiple Feedback Queue. Parameter sendiri adalah definisi dari suatu algoritma. Nah, yang pertama nih adalah jumlah antrian. Yang kedua ada algoritma penjadwalan tiap antrian. Yang ketiga ada kapan kenaikan proses ke antrian yang lebih tinggi. Keempat ada kapan penurunan proses ke antrian yang lebih rendah. Dan yang kelima, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Ciri-ciri MFQ atau Multiple Feedback Queue. Yang pertama yaitu digunakan untuk mencegah banyak swapping dengan proses-proses yang sangat banyak, menggunakan proses yang diberikan waktu lebih banyak dalam satu waktu. Yang kedua, penjadwalan preemptif menurut waktu. Dan
Ketiga, penjadwalan dengan prioritas. Keempat, menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelebihan dan kekurangan proses MFQ atau Multiple Feedback Queue. Kelebihannya yaitu dengan definisi seperti tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Kekurangannya, untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameter tersebut. Dan selanjutnya, contoh MFQ. Contoh MFQ yaitu terdapat 3 antrian. Q1 sama dengan 10 milisecond. Dan selanjutnya, FC, Fs, Q2 sama dengan 40 milisecond. Dan ketiga, FC, Fs, Q3 sama dengan FC, Fs. Proses yang masuk ke dalam antrian Q1. Jika dalam 10 milisecond tidak selesai, maka proses tersebut dipindahkan ke Q2. Jika dalam 40 milisecond tidak selesai, maka dipindahkan lagi ke Q3. Berdasarkan hal-hal di atas, maka algoritma ini dapat digunakan secara fleksibel dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada zaman sekarang, ini algoritma multi-level feedback queue adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Selanjutnya contoh kasus MFQ. Ada 3 proses dalam kasus pertama ini. Proses pertama yaitu P1 dengan burst time 10, prioritas 3, dan waktu kedatangannya 0. Dan proses kedua yaitu P2, burst time 5, prioritasnya 2, dan waktu kedatangannya 1. Dan proses ketiga yaitu P3, burst time 3, prioritasnya 1, dan waktu kedatangannya 2. Dan chart pada kasus pertama ini yaitu dari 0 ke P1 yaitu 10. Dan awal P2 dari 10 ke 15. Dan awal dari P3 dari 15 dan berakhir pada 18. Selanjutnya penyelesaian. Penyelesaian sendiri tetap awal sama seperti tadi. Proses P1 yaitu 10, prioritas 3, dan waktu kedatangannya 0. Proses keduanya ada P2 dengan burst time 5, prioritasnya 2, dan waktu kedatangannya 1. Dan proses ketiga P3, burst time 3, prioritasnya 1, waktu kedatangannya 2. Dan charge-nya tetap seperti tadi. Dan dari 0 dan berakhir P1 yaitu 10, dan P2 berawal dari 10 dan waktu akhirnya 15, dan P3 yang berawal dari 15 dan berakhir pada 18. Kita bisa mendapatkan waiting time itu tergantung dari waktu kedatangan. Jika waktu kedatangannya 0, tidak ada burst time dikurang waktu kedatangan. Nah, kan pertama ini waktu kedatangannya 0, berarti kita belum bisa menghitung. Yaitu berarti P1 di wasting time, P1 sama dengan 0. Nah, P2 ini rumusnya yaitu burst time dikurang waktu kedatangan. Nah, kan burst time dari P1 yaitu 10 dikurang waktu kedatangan dari V2 yaitu 1, jadi sama dengan 9. Dan selanjutnya P3. Nah, kalau P3 ini kan sudah ada 2 proses yang sudah berjalan, jadi waiting time dari P3 awalnya itu 10 ditambah 15 dikurang dengan 2 sama dengan 13. Nah, selanjutnya
advance rate dari proses yang dapat sekarang ini. Advance rate sendiri yaitu wasting time dibagi proses. Nah, wasting time ini kan kita dapat dari tadi itu yang V1 0, V2 9, dan V3 13. Nah, jadi wasting time itu berarti 0 ditambah 9 ditambah 13. Nah, prosesnya kan 3, berarti 0 ditambah 9 dan ditambah 13 sama dengan 22. Dibagi 3 sama dengan 7,34. Contoh kasus MFQ kedua, yaitu proses dari P1 dengan burst time 8 batas 1 dan waktu kedatangannya 0. Proses P2 yaitu burst time 12 batas 2 dan waktu kedatangannya 5. Dan proses P3 burst time 16 waktu batas 3 dan waktu kedatangan 11. Dan gadget yang kita bisa dapatkan dari kasus kedua ini yaitu P1 berawal dari 0 dan berakhir di 8, P2 yang berawal dari 8 berakhir di 20, dan P3 yang berawal dari 20 diakhiri oleh 36. Penyelesaian yang saya dapatkan dari kasus kedua ini dengan proses P1 burst time 8 batas 1 dan waktu kedatangannya 0, proses P2 burst time 12 batas 2 dan waktu kedatangannya 5, proses 3 burst time 16 batas 3 dan waktu kedatangannya 11. Dan chart yang kita dapat masih seperti sama kayak tadi, yang P1 awal dari 0 berakhir di 8, P2 yang awalnya dari 8 berakhir di 20, dan P3 yang awal 20 berakhir 36. Wasting time pada penyelesaian kasus ini yang pertama adalah P1 sama dengan 0. 0 ini dapat dari waktu kedatangan karena P1 itu adalah yang pertama kali proses. Nah, selanjutnya ke 2 dengan P2. Nah, karena P1 sudah mulai proses, berarti burst time dari P1 dikurang dengan waktu kedatangannya dari V2. Kenapa dikurang dari waktu kedatangannya? Karena kan burst time-nya sudah mulai. Nah, waktu kedatangannya dikurang oleh burst time pada V1. Dan selanjutnya dari P3 dengan burst time yaitu burst time P1 ditambah burst time P2 dan dikurang oleh waktu kedatangan dari V3, dan waktu kedatangan dari V3 itu 11. Jadi burst time dari V1 dan V2 yaitu 20 dikurang oleh waktu kedatangan dari V3 sama dengan 9. Advance rates dari kasus ini yaitu wasting time masih dibagi 3. Nah, yang kita dapat dari wasting time tadi, yang pertama yaitu 0, selanjutnya kedua yaitu 3, dan terakhir yaitu 9. Nah, habis itu dibagi oleh proses yang terjadi yaitu 3. Jadi average rate dari kasus ini yaitu 12. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan perbelanjaan, antrian supermarket. Ada 3 customer yang akan melakukan pembayaran pada supermarket. Customer pertama akan membayar terlebih dahulu, selanjutnya customer kedua, dan dilanjutkan oleh customer ketiga. Ternyata customer pertama ada suatu barang yang belum terbawa dalam keranjang, jadi mengulang lagi pembayaran. Kembali ke antrian sebelum nomor 3. Selanjutnya customer kedua. Karena customer kedua semua barang sesuai, maka dia langsung membayar dan selesai. Terakhir customer ketiga merasa barang yang diinginkan dibayar sudah sesuai, ia lalu membayar.
Tapi ternyata dompetnya tertinggal, jadi dia harus mengambil dompetnya. Dan antrian digantikan oleh customer nomor 1. Customer nomor 1 sudah mengambil barang kurang, jadi dia langsung melakukan bayaran dan selesai. Customer ketiga sudah mengembalikan, ia langsung melakukan bayaran dan selesai. Kesimpulan yang bisa saya jelaskan tadi yaitu ada 3. Yang pertama adalah algoritma multi feedback queue atau MFQ merupakan penjadwalan yang baik untuk optimasi proses prioritas karena dapat menyimpulkan proses yang memiliki burst time tinggi. Yang kedua ada running process atau RP, merupakan layanan penawaran atau quantum time atau QT hingga hasil bagi digunakan untuk banyak iterasi QC dan sisanya untuk banyak operasi selanjutnya tetapi kurang dari QC. Aplikasi running process memudahkan untuk menentukan waktu tunggu karena dapat menggunakan proses running untuk mengetahui proses pengaruh dalam diagram penjelasan MFQ. Itu saja yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Mohon maaf bila salah kata. Terima kasih.